Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pastilah kalian tahu mengenai senjata kuno dalam dunia One Piece. Perlu diketahui, senjata tersebut ada 3 dan tersebar di seluruh dunia. 2 dari 3 senjata itu sudah diketahui letak dan siapa yang bisa menggunakannya. Yakni Poseidon lahir dalam diri dari Shirahoshi memiliki kekuatan untuk memberi perintah kepada Raja Laut. Sedangkan Momo sendiri bisa memerintah seorang legenda yaitu gajah raksasa yang bernama Zou. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mengendalikan Uranus tersebut? Kita akan bedah siapa saja yang memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan mengenai senjata kuno Uranus ada di Skypiea versi Efek Anime. Bahasan kita mulai dari apa itu senjata kuno dahulu. Arti dari senjata kuno sendiri berartikan senjata pemusnah massal yang berasal dari masa lalu. Keberadaannya pun sampai saat ini juga tidak ada yang tahu dan disembunyikan. Alasan senjata kuno disembunyikan ialah karena agar orang yang memiliki niat buruk tidak menggunakan senjata tersebut. Dikarenakan jika senjata itu dikuasai oleh orang yang salah, ditakutkan dunia akan terguncang badai yang besar lagi seperti dulu. Maka dari itu, yang memilikinya sekarang berasal dari marga bangsawan. Kenapa kami menyimpulkan kalau pemilik senjata kuno berasal dari bangsawan kerajaan? Alasannya sudah pasti, mereka dulunya pernah membantu dalam perang besar di zaman abad kekosongan. Pernyataan ini didukung dari pernyataan dari Neptune. Dia mengatakan kalau Poseidon akan bangkit 100 tahun sekali, dan tahun ini adalah kelahiran selama ratusan tahun itu. Sekarang Poseidon berada pada diri dari Shirahoshi. Sementara itu juga, salah satu orang yang dikatakan bisa mengendalikan Pluton adalah Momonosuke. Alasannya, dia adalah orang yang memiliki kekuatan Voice of All Things. Sama seperti Shirahoshi, walaupun sekarang Shirahoshi belum menyadari kekuatannya. Berbeda dengan Momonosuke yang sudah dengan lancar menggunakan kekuatan ini. Jadi dengan dua kesimpulan tersebut menjelaskan kalau Uranus berkaitan dengan suatu kerajaan. Lalu orang yang bisa memerintah Uranus adalah orang yang memiliki kekuatan Voice of All Things. Menurut kami, ada beberapa orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Orang itu adalah Aisa, Enel, dan Monkey D. Dragon. Pertama kita ulas dulu dari karakteristik dari Aisa. Aisa adalah seorang gadis yang berasal dari suku Shandia. Namun sampai saat ini belum dijelaskan siapa orang tua dari Aisa. Misteri inilah yang menimbulkan banyak para fans beranggapan dia adalah pengendali dari Uranus. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya, Aisa saat usianya masih anak-anak, dia sudah dikaruniai kekuatan Kenbunchoku Haki. Yang paling mengerikan dari anak ini adalah kekuatannya itu, dikarenakan jangkauan dari Kenbunnya malah seperti Voice of All Things. Sampai-sampai dia bisa mendeteksi seluruh upper yard hanya dalam beberapa detik saja. Tidak hanya itu, Enel saja yang bisa berpindah tempat dengan cepat. Tetap saja Aisa bisa mendeteksinya kapanpun dia mau. Bukti tak hanya itu saja. Misteri lainnya adalah asal-usulnya dari Aisa sampai sekarang tidak diketahui secara jelas. Dalam artian tidak menutup kemungkinan kalau dia bisa saja berasal dari keturunan bangsawan. Lantaran biasanya orang yang memiliki kekuatan spesial seperti ini adalah orang-orang tertentu saja. Bahkan Rayleigh saja yang menguasai 3 haki tidak memiliki kemampuan tersebut. Jika benar Aisa adalah pengendali dari Uranus, sebenarnya bentuk dari Uranus itu seperti apa? Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya sangatlah sulit, dikarenakan informasi mengenai Uranus masih belum dikeluarkan oleh Oda. Dan sekarang ceritanya masih menguak keberadaan dari senjata Pluton yang berwujud kapal perang katanya. Diketahui letak dari Pluton sendiri berada di Wano Kuni. Sayangnya, belum diulas lagi di mana spesifik senjata itu berada. Satu hal yang bisa kita garis bawahi adalah senjata Pluton ini, si pengguna dan senjata tersebut berada pada pulau itu. Sama halnya dengan Poseidon yang berada di bawah laut, dan Pluton yang berada di permukaan, serta Uranus sepertinya ada di atas langit. Bila kita mengacu pada perkataan di atas langit, maka pulau yang tepat mendapat sorotan adalah pulau langit yaitu Skypiea. Sebab dari itu, orang yang diduga kuat berkaitan dengan Uranus adalah Aisa. Namun apakah benar Aisa adalah orang yang ditakdirkan menjadi pengendali Uranus? Jawabannya masihlah abu-abu dan kita hanya bisa menunggu kelanjutan informasi selanjutnya. Lanjut dari karakter Enel.
Seperti yang kita tahu dalam arc Skypiea, Enel adalah salah satu dari karakter yang mempunyai tujuan yang lain dari karakter lainnya. Bukan karena buah iblisnya, melainkan sisi dari masa kecilnya yang sangat misterius. Selain itu, tujuannya juga sangat berbeda dari villain di East Blue. Malah dia tidak mendambakan kekuasaan, melainkan dia ingin menuju ke bulan. Nyatanya dari kebanyakan cerita musuh Luffy yang kalah, hanya Enel saja yang bisa mewujudkan tujuannya. Sekarang Enel malah menemukan masalah yang besar lagi, lantaran dia malah membangkitkan suatu suku bulan yang bernama Automata. Suku ini sendiri dikatakan ada yang asli dari bulan dan berasal dari bumi, yang kebanyakan suku tersebut berkaitan dengan Vegapunk. Lalu apa hubungan Enel dengan Uranus? Jawabannya pun sudah sangat jelas kalau saat ini Enel sudah menguasai bulan sepenuhnya. Apakah hal ini ada kaitannya dengan senjata kuno? Tentu saja iya. Entah apa senjata itu, menurut kami ini ada hubungannya dengan Maxim. Kenapa demikian? Menurut kami senjata Uranus dan Pluton adalah kebalikan. Di mana jika Poseidon memiliki kekuasaan di bawah laut, maka Uranus juga memiliki kekuasaan di atas langit. Contohnya saja Shirahoshi yang bisa berbicara dan memerintah Raja Laut. Maka Uranus pun juga demikian, di mana dia juga bisa memerintah makhluk di atas sana. Entah berkaitan dengan hewan burung, naga, ataupun automata sendiri. Nah, tujuannya membangkitkan Uranus mestinya juga sama seperti Poseidon, di mana Shirahoshi Poseidon memiliki sebuah misi untuk memerintah Raja Laut untuk bisa membawa Noah ke atas permukaan. Harapannya tidak akan terjadi lagi diskriminasi antara sesama makhluk. Dari kesimpulan ini, sepertinya Uranus juga memiliki misi yang sama, yakni orang tersebut diminta untuk membawa manusia atau makhluk di atas langit untuk kembali ke bumi. Alasan kami berteori seperti ini dikarenakan Joy Boy memiliki tujuan untuk menyatukan suatu makhluk hidup agar hidup berdampingan. Sebab dari itu, dia memberi sebuah informasi dari Poneglyph untuk menyampaikan kepada para penerusnya untuk bisa mewujudkannya. Dengan kata lain, pada zaman abad kekosongan, ada seseorang yang memisahkan semua tatanan di dunia menjadi seperti sekarang. Tak lain orang yang menguasainya adalah Im Sama dan antek-anteknya. Kemudian dia membuat tatanan dunia sendiri, dengan menjadi beberapa kerajaan memiliki kekuasaan yang absolut seperti Tenryubito. Lalu agar menjaga pemerintahan ini agar tetap stabil, pemerintah dunia akan menghapuskan beberapa ancaman yang bisa mengganggu keutuhan dari Tenryubito. Contohnya saja, mereka sangat takut dengan Margadi, yang konon katanya Margadi disebutkan oleh Tenryubito sebagai iblis yang sebenarnya. Maka dari itu pula, pemerintah dunia sangat khawatir akan Margadi yang mulai datang ke permukaan serta menentang dunia. Balik lagi hubungan dari Enel dan Uranus. Sepertinya secara tak langsung, kami berpikir bahwa kapal Maxim dibuat untuk mengangkut manusia di bulan sana untuk turun ke bumi. Dengan hal itu pula, semua makhluk hidup di dunia bisa bersatu dan menjalani hidup yang damai yang diinginkan oleh Joy Boy. Apakah ini sesuai atau tidak? Tidak ada yang tahu kebenaran akan hal ini. Namun menurut kami masih masuk akal dan ada dasarnya, walaupun Enel tidak memiliki niat seperti Momo dan Shirahoshi. Lanjut pada karakter selanjutnya yaitu Monkey D. Dragon. Dari banyaknya informasi yang beredar, dikatakan Dragon adalah Uranus itu sendiri. Alasan semua banyak yang berteori seperti ini adalah telur raksasa dari Roger. Menurut berita yang ada di internet, telur raksasa itu seekor naga yang tersisa dari zaman ini. Dengan dugaan itu, fans menghubungkan hal itu dengan tato dari Dragon. Menurut kami sendiri teori ini memang sangat masuk akal. Namun yang menjadi pertanyaannya di sini, Dragon bukanlah seorang bangsawan, melainkan hanya Margadi biasa. Tidak hanya itu, Dragon juga tidak memiliki kekuatan Voice of All Things seperti lainnya. Jadi meskipun teori telur raksasa dan tato dari Dragon sangatlah masuk akal, namun ciri-ciri sebagai senjata kuno tidak ada pada dirinya. Atau mungkin saat ini, Oda masih menyembunyikan identitasnya untuk keperluan Final Saga. Nah, itu saja ulasan mengenai sosok orang yang memiliki ciri-ciri sebagai senjata kuno Uranus. Walaupun masih belum banyak yang diketahui tentang senjata ini, namun 3 orang tersebutlah menurut kami masih masuk akal jika dihubungkan dengan Pluton. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.